Bagaimana cara kita cerdas? Kita harus rajin belajar. Long life education. Ya, untuk para santri saya sampaikan, siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, man arada ayyahfadzal ilma fa alaihi ayulazima khamsa hisalin. Siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, ia harus melanggengkan 5 perkara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Bagaimana cara kita cerdas? Kita harus rajin belajar. Long life education. Ya, untuk para santri saya sampaikan, siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, man arada ayyahfadzal ilma fa alaihi ayulazima khamsa hisalin. Siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, ia harus melanggengkan 5 perkara. Al-ula sholatul lail walau raqatain. Hendaklah ia melakukan sholat malam meskipun hanya mampu 2 rakaat. Sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Watsaniyatu dawamul wudu. Siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, hendaklah ia mendawamkan atau melanggengkan wudu. Apa melanggengkan wudu? Selalu menjaga diri agar wudunya tidak batal. Kalau batal bagaimana? Wudu lagi, jangan sampai batal. Kenapa? Karena dalam kitab Risalatul Mu'awanah dinyatakan bahwa dawamul wudu hirzun minasyayatin. Melanggengkan wudu, menjaga wudu, mendawamkan wudu adalah benteng dari godaan setan. Sementara menurut Al-Quran, setan itu baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin membuat kita gampang menjadi lupa. Wasalisatu ayyakula littaqwa la lisyahwat. Syarat yang ketiga agar kita mudah menghafalkan ilmu, agar kita menjadi cerdas, adalah kalau kita makan atau minum harus diniati untuk menguatkan tubuh kita supaya kita kuat bekerja dan kuat beribadah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Makanya makan minum harus terukur, jangan melampaui kebutuhan tubuh kita, nanti kita sakit. Masih muda kena jantung, masih muda kena kolesterol, masih muda kena darah tinggi, masih muda pada stroke, ya enggak? Itu karena makan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Warabi'atu, yang keempat, at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Yang keempat, siapa yang ingin mudah menghafal ilmu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Di mana saja engkau harus berhati-hati karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Fisirri, dalam keadaan sendiri, wal alaniyah, maupun ketika bersama orang lain. Ini kalau lagi bersama orang lain takwanya masya Allah, yang dipakai baju takwa, ya, pakai tasbih diputer-puter, mulutnya komat kamit. Kalau lagi sendirian, pecicilan nggak karu-karuan. Kalau lagi banyak orang, sholatnya lama sekali. Kalau jadi imam, surat Al-Baqarah dibaca. Kalau lagi sendirian, sholatnya ya Al-Ikhlas atau Inna a'toina Al-Kausar. Kalau lagi
banyak orang sujudnya lama sekali. Kalau lagi sendirian, ya cepat sekali. Riya. Takwa kepada Allah fi sirri dalam keadaan sendirian, keadaan sepi, ya, wal alaniyah dalam keadaan ramai. Kenapa? Karena Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari apa saja yang engkau belum tahu. Kuat hafalannya apabila orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena apa? Karena pikirannya terkonsentrasi, karena pikirannya tidak bercabang-cabang. Yang terakhir, wal khamisatu as-siwak. Kalau ingin kuat hafalannya, ingin mudah menghafal ilmu, giginya harus bersih. Harus rajin sikat gigi. Ini orang Islam aneh. Kalau senyum ada kangkung di sebelah kanan. Ya. Giginya hijau kekuning-kuningan. Niup lalatnya langsung pingsan dan mati, nggak bangun-bangun. Karena baunya luar biasa, sebab tidak pernah sikat gigi. Orang Islam harus bersih. Kalau mau pelihara jenggot, pelihara yang bagus, ya, yang bagus. Jangan seperti orang-orang Indonesia sudah kurus, krempeng, hitam, jelek, pesek, pendek, jenggotnya panjang, awut-awutan. Cuma 5 tetap dipelihara. Kalau ditanya ini jenggot apa? Jenggot Pancasila. Jenggot rukun Islam. Kalau tumbuh tambah 1 lagi jenggot rukun iman. Cuma 5. Itu aja bangganya luar biasa. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang gratis-gratis. Sunnah Rasul itu sedekah, hafal Al-Quran. Yang enak-enak aja. Kalau udah malam Jumat sunnah Rasul, ngumpuli istrinya. Kalau udah hari Minggu sunnah Rasul, kawin lagi. Sunnah Rasul pelihara jenggot. Sunnah Rasul itu banyak. Motong kuku, sunnah Rasul. Jangan jadi orang Islam kukunya hitam-hitam, ya, pendek-pendek, dipotongi. Ada nggak yang kukunya hitam-hitam di sini? Banyak. Ya. Bulu ketiak dicabut. Cabut sendiri, jangan minta tolong tetangga. Ya. Bulu ketiak itu dicabut. Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Karena merasa sakit, dicabut ketiaknya, dia cukur. Ya, sekarang kan sudah banyak alat cukur. Pakai apa itu namanya? Jilet. Pakai gunting. Kurang kuat gunting taman. Kurang kuat lagi gunting seng. Itu. Ini punya bulu ketiak, bulu ketek dibiarkan seumur hidup. Sampai pakai lengan panjang keluar dari sela-sela lengan panjangnya. Bulu ketek dipelihara. Bajunya putih sampai kuning, kadang kuning kecoklatan. Sami Allahu liman hamidah, kiri kanan pingsan. Karena bulu keteknya panjang dan baunya luar biasa. Ini namanya sya'rul ibti. Ya, sya'rul ibti. Bulu ketek itu dicabut. Di bawah lagi ada namanya sya'rul anah. Tahu sya'rul anah? Bulu kemaluan. Tahu bulu kemaluan? Jangan dibiarkan panjang-panjang menjadi kebun binatang. Itu diperintahkan untuk dibersihkan, dicukur. Itu sunnah Rasul. Sikat gigi sunnah Rasul, potong kuku sunnah Rasul. Ya, cabut bulu ketiak sunnah Rasul, mencukur bulu kemaluan sunnah Rasul, ya, dan lain-lain. Itu sunnah Rasul banyak, ya. Kebersihan. Punya rumah harus bersih. Tubuh kita juga harus bersih. Jangan jadi orang Islam mandinya seminggu sekali, gosok giginya 2 bulan sekali. Apalagi para santri, para pelajar, kalau ingin
kuat menghafal ilmu, yang kelima harus gigi yang bersih. Nah, banyak sekali aspek-aspek kepribadian Rasulullah yang kita bisa menirunya. Dengan sedikit ilmu yang sudah saya sampaikan, semuanya bisa diamalkan. Kalau apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan oleh semua yang hadir, maka saya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, dia mendapatkan pahala. Ditambah pahalanya orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, menyampaikan ilmu termasuk amal jariyah, ya, amal yang mengalirkan pahala. Tapi apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang keliru, jangan diikuti. Karena apa? Rasulullah bersabda, man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada jalan kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia menanggung dosa. Ditambah dosanya orang yang mengikuti kesesatan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu yang namanya dosa jariyah, dosa yang mengalir. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan barokah dari peringatan Maulid Nabi ini kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.